Kereta api kelas bisnis adalah kereta penumpang di bawah kereta api eksekutif serta memiliki kursi yang lebih banyak ketimbang kereta eksekutif, yaitu sebanyak 64 kursi dengan konfigurasi 2 di kiri dan 2 di kanan tanpa berhadapan. Kursi senderan dari kereta api kelas bisnis bisa diatur sesuai dengan arah perjalanan kereta api. Selain itu, kereta api kelas bisnis juga menjadi pilihan alternatif selain menaiki kelas eksekutif dikarenakan tiket kelas bisnis yang relatif lebih murah dan ekonomis, serta memberikan kenyamanan bagi penumpang. Kereta api kelas bisnis dapat ditemukan di Pulau Jawa dan Sumatera, namun sayangnya hadirnya beberapa gerbong kereta api kelas ekonomi yang terbaru membuat keberadaan kereta api kelas bisnis makin tergeserkan dan mulai langka. Namun bagaimana sejarah dan kejayaan kereta api kelas bisnis zaman dulu? Yuk kita simak. Balik ke tempo dulu saat Indonesia masih dijajah Belanda, dulu kelas bisnis adalah kelas 2. Sebelum adanya kehadiran kereta kelas 2, dulunya hanya ada kelas 1, kelas 3, dan kelas sleeper milik Javanah Express. Dikarenakan tiket kelas 1 mahal, akhirnya kereta kelas 2 hadir, namun sebagian banyak kelas 2 digabung dengan kelas 1 dalam satu gerbong. Sehingga seri gerbong tersebut sering disebut dengan AB yang artinya gabungan dari kelas 1 dan kelas 2. Hadir beberapa gerbong seperti ABL 5000, ABL 8000, dan BL 5000. Selain itu terdapat perbedaan antara gerbong seri ABL 5000 dan ABL 8000 dan CL 5000 dan CL 8000 yang dimana gerbong ABL 5000 memiliki 6 kaca, sedangkan CL 5000 memiliki 7 kaca. Gerbong ABL 8000 juga memiliki 18 kaca, sedangkan gerbong CL 8000 memiliki 20 kaca. Selain Stadspoorwegen, beberapa perusahaan kereta Hindia Belanda lain juga memesan kereta yang memiliki kelas 2, yaitu Delhi Spoorwegmaatschappij, atau disingkat dengan DSM dan perusahaan KRLESS. DSM menggunakan gerbong tipe AB40 dan lokomotif berbahan bakar bensin DSM MR1-10. ESS juga menggunakan KRL tipe ESS 100, 200, 300, dan 400. Kereta api kelas 2 telah menjadi primadona bagi masyarakat untuk berpergian. Memasuki era DKA, pada tahun 1953, DKA memesan gerbong seri ABL 9000 sebanyak 49 unit dari 3 perusahaan yang berbeda dari Perancis, yaitu Carrel Vauche sebanyak 17 unit, Société Lorraine sebanyak 16 unit, dan Brissonneau et Lot sebanyak 16 unit, dan seluruhnya dicat dengan warna krem dan hijau. Gerbong ini juga merupakan gerbong seri AB terakhir yang diproduksi untuk Indonesia. Sebanyak 47 tempat duduk kelas 2 dan 12 tempat duduk kelas 1 dan gerbong ini digunakan untuk layanan kereta api ekspres Jakarta menuju Semarang, Bandung, Jogja, dan Surabaya. Memasuki era PNKA di tahun 1963,
pada tahun 1965 hingga tahun 1967, PNKA memesan 50 unit gerbong kereta kelas 2 dari pabrikan berbeda, yaitu Esslingen, MAN, SGP dari Austria dan Jerman Barat di tahun 1965 sebanyak 15 gerbong dan 35 gerbong yang lainnya berasal dari Febwagenbau Görlitz yang berasal dari Jerman Timur di tahun-tahun 1966 sampai tahun 1967. Meskipun gerbong buatan Görlitz memiliki kaca yang hampir sama dengan ABL 9000, namun bedanya gerbong ini sudah full kelas 2. Namun di tahun 1970-an, gerbong kelas 2 buatan Görlitz dinaikkan statusnya menjadi kelas 1. Namun sayangnya di tahun itu juga, seluruh gerbong ABL 9000 dipensiunkan sehingga era dari kelas 1 dan kelas 2 dalam satu gerbong telah berakhir. Di tahun 70-an juga, selain kelas 1, kelas 2 juga mendapatkan livery baru, yaitu livery krem dan orange sebagai pengganti krem hijau dan garis hitam. Memasuki era PJKA, pada tahun 1978 hingga tahun 1982, PJKA memesan beberapa kereta kelas 2 dari pabrikan berbeda dari Jepang dan Yugoslavia sebanyak 95 unit. Di tahun 1978 sebanyak 35 unit BW 9000 buatan GOSA, Yugoslavia dengan ciri khasnya adalah memiliki 8 kaca, memiliki ventilasi, serta jendela yang melengkung dan sebagiannya dialokasikan ke Sumatera Utara. Sedangkan 34 unit BW 9000 buatan Nippon dan Kinki Saryo Jepang yang ciri khasnya adalah memiliki 8 kaca, tidak memiliki ventilasi, serta hanya terdapat lengkungan kaca di bawahnya saja, sedangkan di atasnya tidak dan 9 unitnya dialokasikan ke Sumatera Selatan. Di tahun-tahun 1980 sampai tahun 1982, sebanyak 26 unit gerbong BW 9000 diproduksi oleh 3 pabrikan berbeda, yaitu Tokyo Car Corporation, Nippon, dan Kinki Saryo Jepang dan merupakan kereta kelas 2 imporan terakhir dari luar negeri. Di tahun-tahun 1985 sampai tahun 1986, PJKA kembali memesan gerbong BW 9000 dari PT Inka, Madiun sebanyak 40 unit gerbong BW 9000. 2 diantaranya diproduksi di tahun 1985, sedangkan 38 unitnya diproduksi di tahun 1986 dan memiliki desain yang sama dengan buatan Jepang. Namun ada livery unik yang dimana livery kelas 2 sempat dicat dengan livery hijau polos dan 2 garis kuning. Selain kereta kelas 2 tipe BW 9000 diproduksi baik dari luar negeri maupun di dalam negeri, sebenarnya beberapa gerbong CW 9000 kelas 3 juga dimodifikasi menjadi kelas 2, baik di Pulau Jawa maupun Sumatera. Meskipun gerbong hasil modifikasi menjadi kelas 2 hampir serupa dengan BW 9000 buatan tahun 1965, namun perbedaannya terletak di ventilasi yang dimana ventilasi tersebut dipisah, bahkan tidak ada ventilasi apapun.
Tidak hanya gerbong, namun beberapa rangkaian KRD MCW 302 dinaikkan statusnya menjadi kelas 2. Di pertengahan tahun 1980-an, 2 garis kuning ditambahkan ke gerbong kelas 2 sebagai perbedaan dari kelas 1 yang hanya memiliki 1 garis kuning, serta pergantian nomor kereta yang awalnya berkode BW menjadi K2. Meskipun begitu, rangkaian kereta kelas 2 tidak melulu bersama dengan gerbong kelas 1 saja, namun ada kereta dengan kelas campuran yang terdiri dari gerbong bisnis dan ekonomi. Memasuki era perungka di tahun 1991, rangkaian kelas 2 dicat menjadi livery biru hijau dan garis putih dengan logo perungka, serta penggantian nama dari kelas 2 menjadi kelas bisnis. Di tahun itu juga, sebagian gerbong ABL juga dimodifikasi oleh PT Inka menjadi kelas bisnis sebanyak 13 unit, begitu juga dengan ABL 9000 yang dirombak menjadi kelas ekonomi yang jumlahnya sama, yakni 13 unit. Sekitar tahun 1990-an, juga terdapat beberapa livery baru untuk menggantikan livery biru hijau garis putih pada kelas bisnis, seperti livery putih kuning gading dan 2 garis biru, gerbong putih dan biru miring di bagian kiri dan kanan yang digunakan kereta api Lodaya. Dan livery putih panah Tosca, baik di kelas bisnis maupun bisnis plus.
luar Pulau Jawa, di Divre 1, Sumatera Utara, juga terdapat 2 livery kereta kelas bisnis, yaitu livery putih Tosca dan 2 garis biru, dan livery putih kuning gading dengan garis merah di bawahnya. Di Divre 2 Sumatera Barat, juga terdapat layanan bisnis plus yang sebelumnya adalah gerbong ekonomi untuk kereta wisata dan tuanku. Di tahun 1995, kereta Turangga diluncurkan dengan layanan baru, yaitu bisnis plus dan eksekutif, serta tahun 1996, kereta api Sawunggali Plus juga diluncurkan dengan layanan kelas bisnis plus dan eksekutif. Bisnis plus sendiri terdiri dari 56 kursi dengan konfigurasi 2 di kanan dan 2 di kiri, namun bisnis plus masih menggunakan kipas angin dan belum ber-AC. Namun pengoperasian gerbong bisnis plus terakhir terdapat di kereta api Gajayana. Hal ini dikarenakan K Turangga dinaikkan statusnya menjadi kelas full eksekutif, serta K Sawunggali Plus yang tidak bertahan lama akibat dari krisis moneter. Namun sayangnya di tahun 2001, K Gajayana dinaikkan statusnya menjadi kelas full eksekutif, sehingga bisnis plus dinyatakan sudah hilang dan dirombak kembali menjadi kelas bisnis biasa. Di era Perungka, hanya 3 unit gerbong kelas bisnis yang diproduksi di PT Inka Madiun di tahun 1996 dan merupakan gerbong kelas bisnis terakhir diproduksi. Berbeda dengan gerbong K3 Ekonomi X ABL 9000 dirombak menjadi gerbong eksekutif Argo Lawu, gerbong K2 Bisnis X ABL 9000 dimodifikasi kacanya menjadi kaca ala buatan Jepang. Memasuki PT Kereta Api dengan logo yang sama, di tahun 2006, kereta api kelas bisnis juga mendapatkan livery putih biru dengan garis hijau dan orange sebagai penyeragaman sarana, tidak hanya bisnis. Namun livery yang serupa juga terdapat di kelas eksekutif yang berlivery putih biru dengan garis biru muda dan orange. Kehadiran kelas bisnis tidak hanya di gerbong saja, namun beberapa KRL maupun KRD juga memiliki kelas bisnis dan memiliki liverinya masing-masing. Namun di KRL, kelas bisnis yang terdapat di KRL hanya tersedia di KRL BN Holek dan ET101 Stainless Steel yang digunakan oleh KRL Pakuan Express dengan livery garis biru muda, putih, dan biru tua sebagai perbedaan dari KRL Ekonomi.
era PJKA, Perumka, hingga PT Kereta Api menjadi masa kejayaan kereta api kelas bisnis karena banyak kereta-kereta yang bermunculan dengan sebagian banyak kereta menggunakan kelas bisnis. Kelas bisnis juga menjadi pilihan masyarakat dalam berpergian, baik jarak dekat, sedang, maupun jauh. Hal ini dikarenakan tiket dari kelas bisnis relatif murah dan terjangkau, serta memberikan kenyamanan bagi penumpang, serta menjadi primadona bagi para penumpang. Berbeda dengan kelas eksekutif yang sudah memiliki gerbong restorasi sendiri, sebagian besar kelas bisnis maupun ekonomi masih didatangi oleh para pedagang baik menjual makanan maupun minuman serta belum ber-AC. Beberapa kereta api yang muncul di era PJKA, Perumka, PT Kereta Api seperti pada video berikut ini. Memasuki era PT Kereta Api Indonesia Persero atau disingkat dengan PT KAI, pada tahun 2011, beberapa gerbong baik bisnis maupun ekonomi mulai dipasang AC, serta beberapa kaca pada kelas bisnis dan ekonomi yang awalnya bisa dibuka mulai ditutup rapat dan bahkan kacanya diganti. Selain itu, juga terdapat wacana penghapusan kelas bisnis di era kepemimpinan Dirut Pak Ignatius Jonan di tahun 2010 dengan tujuan menyederhanakan layanan kereta api. Di tahun 2015 juga, kelas bisnis juga mendapatkan livery barunya, yakni livery kesepakatan dengan pintu berwarna abu-abu sebagai pembeda antara kelas ekonomi dan bisnis. Meskipun adanya kehadiran gerbong K3 Ekonomi Kemenhub yang hadir di tahun 2010, namun belum berdampak besar dan kelas bisnis tetap eksis hingga tahun 2016 serta terdapat kereta-kereta baru yang menggunakan kelas bisnis.
Barulah di tahun 2016 hingga tahun 2017, kehadiran gerbong K3 Ekonomi New Image dan K3 Ekonomi Premium Mild Steel membuat kereta api yang awalnya menggunakan kelas bisnis mulai berganti dengan gerbong baru tersebut, seperti kereta api Argo Parahyangan, Sancaka, Mutiara Selatan, dan Cirebon Express. Selain itu juga, di tahun 2018, kehadiran K3 Ekonomi Premium Stainless Steel menjadi puncak masa suramnya bagi kelas bisnis dikarenakan banyak kereta api yang awalnya menggunakan kelas bisnis berganti dengan gerbong baru tersebut, seperti Fajar, Senja Utama Solo, Fajar, Senja Utama Yogya, Sawunggali, Lodaya, Purwojaya, Harina, Mutiara Timur, dan Sriwijaya. Di tahun 2019 juga, gerbong kelas bisnis dicat dengan livery barunya, yaitu livery Pita. Namun sayangnya, tidak ada pembeda antara kelas bisnis dan ekonomi dan hanya bisa dilihat dari kode gerbong kereta dan penamaan bisnis pada gerbong tersebut. Meskipun begitu, juga terdapat beberapa kereta api baru yang menggunakan kelas bisnis. Di tanggal 30 April tahun 2019, perjalanan terakhir kereta api Fajar Utama dengan full bisnis yang menandai bahwa kereta full bisnis reguler sudah punah. Beberapa kereta api tambahan juga menggunakan kelas bisnis seperti Kakuto Jaya Utara yang menggunakan kelas full bisnis, dan kereta api Kertajaya yang menggunakan kelas ekonomi bisnis dan hanya dijalankan di hari raya tertentu saja. Di tahun 2024, kehadiran gerbong K3 Ekonomi Stainless Steel New Generation dan gerbong ekonomi New Generation yang merupakan gerbong modifikasi yang sebelumnya merupakan K3 Kemenhub 2010 membuat kelas bisnis makin tergeserkan. Kereta yang menggunakan K3 Stainless Steel New Generation dan K3 New Generation seperti kereta api Logawa yang merupakan kereta api reguler terakhir yang menggunakan kelas campuran bisnis ekonomi, Ranggajati yang juga merupakan kereta dengan kelas bisnis terakhir di jalur selatan, dan Mutiara Timur yang juga merupakan kereta dengan kelas bisnis terakhir di ujung timur Pulau Jawa. Di GAPK 2025, Kabanyu Biru tidak menggunakan kelas bisnis lagi, sedangkan kereta api Sancaka Utara kembali beroperasi dengan layanan kelas bisnis eksekutif. Saat ini kereta api yang masih menggunakan kelas bisnis hanya tinggal 5 saja, yaitu kereta api Sriwilah yang melayani rute Medan Rantau Krapat, kereta api Sindang Marga dengan rute Kertapati Lubuk Linggau,
kereta api Gumarang dengan rute Pasar Senen Surabaya Pasar Turi dan kereta api Tegal Bahari dengan rute Pasar Senen Tegal yang menggunakan gerbong kereta Gumarang, dan kereta api Sancaka Utara dengan rute Surabaya Pasar Turi Cilacap. Beberapa gerbong bisnis yang sudah berumur diafkirkan, serta beberapa gerbong kelas bisnis yang dimodifikasi menjadi beberapa gerbong penolong, gerbong bagasi, gerbong makan maupun pembangkit, gerbong eksekutif, dan beberapa gerbong wisata serta terdapat beberapa gerbong bisnis yang dinyatakan keberadaannya langka. Kehadiran beberapa gerbong kelas ekonomi terbaru bukannya susunan kelas menjadi sederhana, namun susunan kelas ekonomi menjadi berantakan. Walaupun populasi kereta api yang menggunakan kelas bisnis yang jumlahnya sedikit ataupun kelas ini akan hilang ke depannya, namun kereta api kelas bisnis telah menjadi kebanggaan bagi masyarakat dari zaman Hindia Belanda hingga sekarang dan menjadi sejarah bagi kereta api Indonesia. Terima kasih telah menonton video ini, mohon maaf jika ada kesalahan maupun kekurangan di video ini. Sekian dan terima kasih.